Di sini saya akan menginput data karyawan beserta gajinya ya dengan menggunakan Microsoft Access. Dan kebetulan saya menggunakan Office 2007 dan tampilannya seperti ini. Kita pergi ke blank database. Lalu kita ganti nama file menjadi nama saya ya. Rizka Dewi Satika. Kita klik. Oh no, ini yes. Lalu di sini kita menjadi table. Kita klik view. Menjadi karyawan. Oke. Kita isi. Sama ada next. Untuk data type-nya menjadi teks. Lalu ada nama. Data type-nya juga teks. Lalu ada tanggal lahir sama teks. Lalu ada jenis kelamin sama ini teks. Lalu ada alamat, ini teks juga. Oh, mohon maaf, ini tanggal lahir kita ubah menjadi data or time. Setelah alamat ada jabatan, ini teks, lalu ada foto, ini kita ubah menjadi attachment. Nah, gini. Kita save, lalu kita close. Terus pergi ke klik juga, terus pilih table. Setelah itu klik tabelnya, lalu view. Kita ganti menjadi nama gaji. Di sini ID gaji, ini ganti data type-nya number. Setelah itu ada NIK. Ini sama teks, lalu kita pergi ke lookup. Untuk display kontrolnya kita ubah menjadi combo box dengan mengklik simbol segitiga ke bawah ini. Lalu kita pilih kolom count, kita ganti menjadi 2. Lalu row sort-nya kita pilih klik maksudnya titik 3 ini kita klik, lalu add karyawan, lalu close. Di sini kita ubah di field-nya ini karyawan, lalu yang kedua nama karyawan. Setelah itu kita save, kita close. Nah, setelah ini ada gaji pokok. Mohon maaf, saya ada jabatan. Jabatan ini teks. Setelah itu gaji pokok. Ini ganti currency. Karena angka ya, jadi currency. Lalu ada tunjangan. Sama currency juga. Setelah itu incentive. Sama currency. Lalu ada potongan atau iuran. Sama currency. Lalu ada PPh 21. Ini sama currency juga. Setelah itu kita klik save. Kita close. Setelah itu pilih tabel karyawan, pergi ke create, lalu pilih form. Setelah itu klik kanan, design view. Nah, di sini kita rapikan. Kita rapikan secara manual dulu. Kita tarik ini. Ini juga kita rapikan juga, sama caranya ya.
tidak bisa. Sama ini juga. Atau enggak, kita blok dulu biar enak. Pergi ke range, lalu remove. Nah, ini bisa kita ke atas kan. Ini sama, kita rapikan dulu. Kita ubah ininya biar tidak kepanjangan nantinya. Fotonya kita kecilin aja. Nah, ini juga segini cukup ya. Lalu fotonya kita tarik ke kanan biar bagus dilihat. Nah, segini sudah cukup. Kita tarik ke bawah lagi. Ini juga. Nah, lalu untuk tanggal lahir, untuk nick sampai jabatan ini kita blok. Kita pergi ke orange, terus text. Nah, rapi. Nah, lalu kita pilih yang jenis kelamin ini, kita klik kanan, lalu change to ke combo box, lalu pilih data. Nah, ini untuk yang row short type, ini kita ganti value list. Lalu untuk row short-nya kita pilih titik 3. Nah, di sini kita L, enter B. Maksudnya L ini laki-laki dan B ini perempuan. Lalu kita oke. Nah, jadi gini, kita blok lagi. Kita blok semua aja. Lalu pergi ke home untuk membuat tulisan dan mengganti warna tulisan menjadi hitam semua. Nah, gini. Lalu ini kita blok untuk yang di form header-nya. Kita pergi ke format, lalu ke back color, klik titik 3, automatic. Nah, untuk background-nya juga bisa ini diubah. Kita ubah menjadi hijau agak-agak putih. Nah, ini juga kita ubah hijau agak-agak putih ini. Lalu kita pergi ke desain, pilih button, sama ke record navigation. Kita pergi ke go to previous record, next. Kita pilih picture aja biar enak. Next, finish. Pilih juga button, caranya sama tapi kita ubah menjadi record operation. Add new record. Kita ubah menjadi text. Di sini kita ubah tambah data. Terus lagi di sini sama di menu record operation, save record, next kita jadi text, kita ubah menjadi simpan. Terus sama juga
record operation, delete record, text, ganti hapus. Kita juga buat lagi ke form operation, klik close form. Sini ganti teks jadi keluar. Kita ke record navigation lagi, kita pergi ke go to next record. Kita tetap picture finish. Lalu kita block untuk yang barusan itu. Kita pergi ke home, kita bold tulisannya, kita ganti hitam. Lalu kita pergi ke arrange, lalu tabular. Jadi sudah rapi gini, kita rapikan lagi, dilebarin, kelebaran ya, kita kecilin. Sebenarnya nih sesuai dengan keinginan kalian, jadi kalian bisa ubah ini, nggak apa-apa sebenarnya, ini aja ya. Tapi ini belum kita bold, kita pergi ke home, kita pergi ke bold. Nah, jadi kita klik kanan di sini. Ya, sebelumnya kita ganti menjadi form karyawan. Kita save, namanya sama, form karyawan. Oke. Jadi kita save, kita close. Lalu kita pergi ke gaji, sama, create form. Ke kanan, design view. Kita pergi ke home aja langsung, kita hapus tulisannya, kita ganti hitam. Kita rapikan. Kita pergi ke format, back color, automatic. Ini juga. Ke back color, automatic. Lalu ini kita bold. Kita pergi ke orange, remove. Kita rapikan. Caranya sama seperti yang form karyawan tadi. Kita rapikan gini ya. Gini. Manual ya sepertinya. Ini juga jabatan biar sama. Bawain aja. Nah, kita blok dari ID gaji sampai PPH. Kita ke range mistakes. Tapi ini kepanjangan, jadi kita rapikan lagi. Kita remove. Nah, gini ya. Udah rapi. Sama, pergi ke design button. Kita record navigation, go to previous record, next, finish. Kita tambah lagi. Record operation, add new record. Kita ganti ke teks, nah kita tambah data. Tambah lagi.
operation, save record, text, ganti simpan. Record operation, delete record, next, text, hapus. Kita tambah ke form operation, close form, next, ganti teks, lalu kita ganti keluar. Kita terus ini kita cancel aja, tulis manual, nanti cetak slip. Ini record operation, maksudnya record navigation. Kita pergi ke go to next record, next, finish. Lalu kita blok untuk buttonnya, kita ke home, kita blok, ganti hitam tulisannya, baru kita pergi ke arrange, kita tabular. Jadi rapi gini. Ini kita ganti background aja ya. Sama ini format backcolor. Kita ganti warna orange. Jadi gini untuk tulisannya. Kita ubah lagi, kita rapikan. Udah gini. Kita ganti form gaji karyawan. Kita save. Form gaji karyawan kita oke. Kita close. Setelah itu kita pergi ke tabel gaji, lalu pilih grid, kita cari query design, kita klik. Jadi ini kita add gaji, lalu add karyawan lagi, terus kita close. Di sini ada NIK karyawan, bukan NIK gaji. Di sini ada nama karyawan. Setelah nama ada jabatan, kita pilih jabatan gaji aja. Setelah itu kita pilih ID gaji. Lalu ada gaji pokok. Tunjangan. Insentif. Potongan atau iuran. PPh 21, lalu di sini kita klik kanan, kita ke build. Lalu di sini kita membuat rumus gaji bersih, kita tulis saja gaji bersih. Titik 2 tanpa spasi, buka kurung kurawal, gaji pokok tutup kurawal, ditambah buka kurawal, tunjangan tutup kurawal, ditambah buka kurawal. Setelah tunjangan ada insentif kurawal, lalu dikurangi buka kurawal, potongan atau iuran tutup kurawal, kurangi buka kurawal, PPh 21 tutup kurawal, tutup biasa, kita oke. Setelah itu kita save menjadi query gaji, kita oke, kita close. Setelah itu pilih form karyawan ini, klik 2 kali. Nah, di sini kita
isi datanya. Yang pertama di sini NIK-nya 104003. Nama saya sendiri Aneli Santika. Tanggal lahir 02 bulan 11 99. Jenis kelamin perempuan. Alamat Sambil Lumajang. Jabatan direktur. Lalu kita pergi ke foto. Kita pilih ini simbol file. Lalu pilih add. Kita pilih fotonya. Open, lalu kita oke. Nah, keluar. Jadi langsung kita simpan di sini. Tambah data. Di sini NIK-nya 60 50 20. Nama Anggrek Bulan. Tanggal lahir 12 Februari 1978. Jenis kelaminnya perempuan. Alamat Jalan Permata Putra 11 nomor 11. Jabatan sebagai wakil direktur. Kita pilih fotonya. Pilih add. Lalu kita pilih bunganya di sini. Anggrek bulan. Kita oke. Udah keluar, jadi kita simpan. Di sini tambah data lagi, dan di sini saya menginput 10 orang. 10 karyawan ya. Di sini kita masukkan lagi. Caranya sama seperti awal. 60 50 21. Nama Alamanda. Tanggal lahir 30 Mei 1986. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Gayam Sari 4 nomor 100. Jabatan manajer. Kita pilih fotonya. Sama caranya. Kita pilih Alamanda. Kita pilih open. Kita oke. Udah keluar. Jadi kita simpan. Lalu kita tambah data lagi. Kita masukkan nicknya 60 50 22. Namanya Anyelir. Tanggal lahir 11 Mei 1988. Jenis kelamin perempuan. Alamat Jalan Wahid Hashim. Nomor 11. Jabatan Kepala Divisi. Kita pilih fotonya. Caranya sama seperti awal. Kita open, kita oke. Kita simpan. Kita tambah data. Lalu kita masukkan lagi nicknya 60 50 23. Nama Azaela.
Azalea maksud saya. Tanggal lahir 20 Desember 1986. Jenis kelamin perempuan. Alamat Pesana Indah, Blok C nomor 245. Jabatan sekretaris. Kita pilih foto. Kita simpan. Tambah data lagi. 60, 50, 24. Nama Dahlia. Tanggal lahir 19 Juni 1995. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Sriwijaya 7 nomor 13A. Jabatan karyawan. Kita pilih fotonya. Kita add Dahlia. Oke, kita simpan. Kita tambah data. 60, 50, 25. Nicknya namanya Edelweiss. Edelweiss. Edelweiss, tanggal lahir 14 Agustus 1996. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Berlantas 12 nomor 234. Jabatan karyawan. Kita pilih fotonya. Oke. Kita masukkan lagi nicknya 60, 50, 26. Nama Sakura. Tanggal lahir 11 Mei 1987. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Raya Indah Permai 20 nomor 12. Jabatan pilih foto, kita pilih add. Oke. Kita simpan, kita tambah data lagi. 60, 50, 27. Nama Jepun Bali. Tanggal lahir 20 Januari 1994. Jenis kelaminnya nih kita tidak usah ngetik ya, jadi kita langsung klik simbol segitiga ke bawah ini. Kita pilih perempuan. Alamat Jalan Nusantara Merdeka Blok 5 nomor 180. Jabatan karyawan.
Kita pilih fotonya, Jepang Bali. Open. Oke. Kita simpan, kita tambah data. 60, 50, 28. Nama Lavender. Tanggal lahir 22 Oktober 1998. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Kahuripan, Permai nomor 18. Jabatan karyawan. Kita pilih fotonya. Open. Kita oke. Kita simpan. Dan ini sudah 10 karyawan yang sudah saya input. Jadi kita klik di form karyawan ini, klik kanan, kita save, kita close. Lalu kita pergi ke form gaji karyawan. Ini pilih klik juga. Maksud saya kita klik 2 kali. Nah, kita isi data. Anggap saja ID gajinya 111. Nick-nya ini, nah di sini jadi nick-nya ini kita tidak usah ngetik lagi, jadi langsung aja kita klik segitiga ke bawah ini, kita pilih namanya. Di sini saya dulu, Rizky Cantika. Jabatan ini direktur. Gaji pokoknya 15 juta. Tunjangan 1 juta. Insentif 1.500.000. Potongan 1 juta. PPh 21-nya 1.195.800 rupiah. Dan maaf di sini saya memakai dolar karena rupiahnya tidak ada, jadi kita pakai dolar. Kita simpan, kita tambah data. ID gaji 112. Ini anggaran bulan. Jabatan wakil direktur. Gaji pokoknya 10 juta. Tunjangan 750.000. Insentif 1.250.000. Potongan 1.250.000 sama. PPh 21-nya 679.000. Kita simpan, kita tambah data lagi. 113 ID gajinya. Lalu NIK-nya Alamanda. Jabatan manajer. Gaji pokoknya 8 juta. Tunjangan 550.000. Insentifnya 1 juta. Potongan 500.000. PPh 21-nya 175.000. Kita simpan. Kita tambah data lagi. 114. NIK-nya Anyalir. Jabatan kepala divisi. Gaji pokoknya 6.500.000. Tunjangannya 500. Ini sama, insentifnya 500. Ini juga sama, 500 potongannya. PPh 21-nya 62.500.
simpan, tambah data. ID gaji 115. NIK Azalea, jabatan sekretaris. Gaji pokoknya 3.500.000. Tunjangan 300.000. Insentif 250.000. Potongan 150.000. PH21-nya 0. Jadi simpan, tambah data lagi. 116. NIK Dahlia, jabatan karyawan. Gaji pokok 3 juta. Tunjangan 250. Insentif 150.000. Potongan 150.000 juga. PH21-nya 0. Kita simpan, tambah data. 117. NIK-nya Aidelwis. Jabatan sama karyawan. Gaji pokoknya 3 juta. Tunjangan 250. Insentif 150. Potongannya sama 150. PH21-nya 0. Simpan, tambah data. Ini caranya sama ya dari awal. Cuma ini mungkin bedanya di gaji-gajinya ya. Lalu di sini ada NIK-nya Sakura. Jabatan karyawan. Gaji pokoknya 3 juta. Ininya 250. Insentifnya 150 juga. Ini sama potongannya 150. Nah, 21-nya 0. Kita simpan, tambah data lagi. Di sini ada NIK-nya Jepang Bali. Jabatan karyawan. Gaji pokoknya 3 juta. Tunjangannya 250.000. Maksudnya insentif 150.000. Potongannya sama 150.000. PH21-nya 0. Kita simpan, tambah data 120. NIK-nya Lavender, jabatan karyawan. Gaji pokok 3 juta. Tunjangan 250.000. Insentif 150.000. Potongan 150.000. PPh21 0. Nah, di sini sudah terinput semua 10 karyawan. Jadi langsung aja kita klik kanan di form gaji karyawan, kita save, kita close. Setelah itu kita pilih query gaji. Di sini pilih create. Lalu pilih report. Ini di report. Lalu klik kanan di seberang tempat, design view. Nah, di sini kita tata atau kita rapikan secara manual. Jadi kita ginikan. Kita lebarkan dulu. Nah, untuk ini kita hapus saja. Kita delete ya pakai keyboard.
Ini kita blok. Kita pilih orange, kita pilih remove. Kita rapikan. Ya, jangan lebar-lebar. Di sini kita pilih NIK, lalu pilih nama. Kita rapikan juga. Pilih jabatan. Pilih ID gaji. Ini juga kita remove juga. Ini sudah di remove. Kita tinggal ubah aja, kita pindahkan yang di detail ini untuk date, nama, jabatan, dan ID gaji kita pindah ke page header. Dan di page header ini cuma ada 4 keterangan, yaitu unik nama, jabatan, dan ID gaji. Kita rapikan aja gini, lebar-lebar gini. Nama segini udah cukup. Nah, untuk yang gaji pokok sampai gaji persen di page header ini kita pindahkan ke detail. Nah, kita pindah. Dan di page header ini kita pindah ke detail. Kita rapikan juga. Sama. Kita tarik aja gini, manual. Ini kita lebarkan lagi. Ini. Untuk gaji bersih kita
ke bawahin dikit. Untuk gaji bersihnya sampai gaji pokok kita blok, kita pergi ke home, kita rata kanan. Ini untuk nama dan ID, sampai ID gaji kita blok, rata kiri. Kita blok aja, kita pergi ke home, kita board semua, jadi kita pilih hitam semua. Nah, jadinya gini. Di sini kita ganti menjadi nama gaji karyawan. Kita pilih ke desain, pilih garis ini, kita tarik di bawahnya ID gaji sampai data our time ya. Kita tebelin aja garisnya biar ketara. Nah, jadi gini. Ini kita atasin aja. Nah, gini. Ini sama, kita tarik garis di bawahnya PPH dan di atasnya gaji bersih ya. Kita lurusin aja biar rapi. Sebentar ya, mohon maaf ini. Tidak lurus, jadi kita lurusin lagi, kita buat. Nah, gini kita tebelin. Jadi gini, ini kita atasin lagi aja. Nah, gini. Kita pergi ke desain. Ini kita beri label. Itu di sini aja. Kita tulis penerima. Kita pergi ke home. Kita bold. Kita hitamin. Lalu ini kita transparanin aja. Transparent. Lalu pilih desain lagi. Ini kita pilih add existing field. Kita pilih nama. Kita tarik di sini, bawahnya penerima. Nah, sebelah kiri ini kita hapus manual dengan delete. Kita lebarin. Nah, ini kita pindah aja. Ini segini cukup ya. Ini kita pilih ke home juga, kita atur keyboard, nama, rata tengah. Nah, jadi gini, lalu itu kita save aja. Ganti slip gaji karyawan. Kita oke. Kita keluar. Kita lihat
klik kanan di slip gaji karyawan. Dan ini sudah keluar semua. Ada 10 karyawan. Kita pergi ke form gaji karyawan. Klik 2 kali, design view. Lalu ini cetak slip ini kita klik kanan, dari build event, pilih makro. Oke. Nah, di sini di action ini kita pilih open report. Lalu di report name ini pilih segitiga ke bawah, pilih slip gaji karyawan. Pergi ke war condition. Ini kita buat rumus kurung kurawal, kita ketik ID gaji tutup kurawal sama dengan kurawal lagi form pakai S tanda seru kurawal lagi ini form gaji karyawan tutup kurawal tanda seru ke kurawal lagi ID gaji untuk kurawal ini untuk membuat rumus cetak slip gajinya ya. Jadi kita langsung save aja, kita close. Ini save, close. Jadi kita nyoba nyetak ya dengan klik 2 kali di form gaji karyawan. Ini cetak slip. Nah, ini sudah berhasil untuk cetak slip saya. Ini, jadi kita nyoba yang lain dengan ini. Klik tombol next. Ini wakil direktur. Ya, slip gajinya anggaran bulan sudah jadi. Jadi untuk mencetak slip gaji 10 karyawan lagi itu sama caranya, kita klik ini next, lalu kita cetak slip. Dan ini juga cetak slip. Jadi itu caranya untuk cetak slip. Ini kita katasin lagi aja biar tidak. Nah, gini. Kita coba lagi cetak slip. Nah, rapikan. Jadi gini caranya, tinggal pergi ke form gaji karyawan, lalu cetak slip ini, dan caranya sama untuk 10 karyawan tersebut. Jadi begitu caranya data melalui Microsoft Access. Dan mohon maaf jika selama proses pengerjaan ada suara bising-bising. Dan semoga video ini bermanfaat.